Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita. Kita kali ini akan membahas terkait dengan pajak penghasilan final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Untuk dasar hukumnya di sini ada PP nomor 23 tahun 2018, kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu ada di pasal 7 ayat 2A. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 disebutkan pada pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ayat kedua itu berbunyi bahwa tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5%. Nah, berikut adalah screenshot dari PP nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya, bagaimana untuk menghitung PPh final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Tadi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 tadi disampaikan bahwa besarnya adalah 0,5% dari peredaran bruto per bulan yang diterima oleh wajib pajak tertentu. Nah, di sini di pasal 3 dari PP nomor 23 tahun 2018 itu disebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 itu merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Di pasal 5 itu menerangkan tentang jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final ini sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yaitu paling lama itu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, kemudian 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 tahun bagi wajib pajak badan yang berbentuk PT. Nah, contoh untuk orang pribadi ya. Nah, di sini ada Tuan A. Itu terdaftar sejak Januari tahun 2020. Nah, maka terdaftar setelah PP berlaku, sehingga jangka waktu dihitung dari tahun 2020, yaitu 2020 sampai 2026 atau 7 tahun. Itu boleh menggunakan tarif 0,5%. Nah, itu menurut PP nomor 23 tahun 2018. Ini jangka waktu yang boleh digunakan untuk orang pribadi yang mempunyai penghasilan bruto dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Maka boleh menggunakan selama 7 tahun. Nah, ini terdaftarnya itu 7 tahun itu mulai terdaftarnya ya, itu tahun 2020 atau setelah PP berlaku. PP berlakunya kan Juli 2018. Kemudian contoh yang kedua di sini Tuan B, masih orang pribadi ya, terdaftarnya itu sejak Agustus 2018. Maka terdaftar sejak diberlakukannya PP. Nah, sehingga jangka waktu dihitung sejak tahun 2018 ya. Nah, tahunnya kan tahun diberlakukannya tahun 2018 sehingga tahun 2018 sampai 2024 atau 7 tahun itu boleh menggunakan tarif 0,5% ya. Demikian pula jangka waktu diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% sebagaimana pada
PP nomor 23 tahun 2018 ini adalah untuk koperasi, CV, firma itu selama 4 tahun, dan untuk PT atau perseroan terbatas itu selama 3 tahun. Kemudian batasan peredaran bruto wajib pajak orang pribadi tidak kena pajak sampai batasan 500 juta itu mulai diberlakukan tahun 2022. Nah, pada Undang-Undang HPP ada di halaman 35 bab 3 pajak penghasilan, pada penambahan pasal 7 ayat 2A itu dijelaskan seperti ini. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Jadi apabila wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya sampai 500 juta setahun itu tidak kena pajak. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh penghitungan batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak. Nah, di sini diilustrasikan Tuan A itu adalah pengusaha tempat kopi kekinian. Nah, ini pada tahun pajak 2022 dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP. Nah, itu orang pribadi pengusaha yang menghitung pajak penghasilan dengan tarif final 0,5% atau berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang memiliki peredaran bruto sampai 500 juta setahun itu tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, ini contohnya selama tahun 2022 itu Januari sampai Desember per bulannya peredaran usahanya adalah Januari 100 juta, Februari 100 juta, sampai Desember itu per bulannya 100 juta. Kemudian ini di kolom yang ketiga ini adalah peredaran usaha kumulatifnya, artinya Januari 100 juta, berarti di bulan Januari itu kumulatifnya 100 juta. Kemudian di Februari, karena Februari dapat 100 juta lagi, sehingga kumulatifnya di bulan Februari adalah 100 juta atau kumulatif di Januari ditambah dengan peredaran usaha di bulan Februari 200 juta. Maret dapat 100 lagi, 200 tambah 100, 300. April 300 tambah 100 lagi, 400. Demikian seterusnya. Ini adalah kumulatifnya sampai Desember itu 1,2 miliar. Kemudian kolom yang keempat ini adalah peredaran bruto tidak kena pajak. Nah, di sini karena tadi ada peraturan yang ada di UU HPP bahwa sampai peredaran bruto 500 juta setahun itu tidak dikenakan pajak. Kemudian yang kolom selanjutnya ini adalah peredaran usaha kena pajak. Nah, di sini karena yang 500 juta itu sampai sini, Januari sampai Mei, maka ini adalah peredaran usaha yang kena pajaknya adalah 0. Baru mulai Juni atau lebih dari 500 jutanya itu kan mulai Juni. Nah, ini yang kena pajak. Ini per bulannya. Kemudian PPh final yang terutang, ini setelah adanya UU HPP. Kalau yang ini, yang kolom terakhir ini adalah PPh final sebelum ada UU HPP. Ini mau membandingkan sebelum dan setelah ada UU HPP. Kalau setelah ada Undang-Undang HPP, di sini yang kena pajak hanya yang penghasilannya di atas 600 juta, yaitu mulai bulan Juni ya. Juni ini berarti ini adalah 0,5% dari 100 juta, yaitu 500.000. Juli juga sama, 0,5% dari 100 juta adalah 500.000 sampai bulan Desember ya. Seperti itu. Kemudian untuk jumlahnya PPh final terutang setelah ada Undang-Undang HPP itu dari Juni sampai Desember
kena pajaknya itu totalnya 3,5 juta ya. Kemudian yang kena pajak adalah 700 juta saja dengan pajaknya 3,5 juta. Tetapi ini bila kita bandingkan sebelum ada undang-undang HPP itu mulai dari Januari, karena nggak ada batasan 500 juta tadi, maka 100 juta pun juga kena pajak. Ini 100 juta kalikan 0,5%, 500.000 dari Januari sampai Desember, sehingga totalnya 6 juta. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP, maka beban pajak yang harus dibayar oleh Tuan A ini menjadi berkurang atau lebih kecil. Itu awalnya 6 juta menjadi 3,5 juta, sehingga berkurang 2,5 juta. Baik, demikianlah materi tentang PPh final atas wajib pajak dengan peredaran tertentu. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.